Allah itu mengangkat derajat zikir. Oleh karena itu yang terangkat derajatnya mesti orang yang ikut serta dalam berzikir. Ton itu punya jarum, di ujung jarumnya itu mirip-mirip seperti speaker. Jadi dia masuk ke dalam kolbu, membisikkan was-was. La ilaha illahu, ayat kursi itu kenapa mengusir syaitan? Karena tadinya orang lalai kepada Allah, disebutlah nama Allah. Kalau disebut nama Allah, khanisa syaitan, maka syaitan belalainya yang menancap di kolbu dia lari. Allahu la ilaha illahu. Benar gak? La ilaha illahu. Tapi depannya apa? Kata guru kami, Allah. Jadi kalau zikirnya yang Nabi yang paling berat masalah dakwahnya Nabi siapa? Yang sampai lari ditelan ikan Nabi siapa? Nabi Yunus. Ada namanya Mas Yunus di sini. Ganteng gak? Yang ngomong Mbak. Nabiullah Yunus alaihissalam ditelan oleh al-hut, ikan besar raksasa di dalam laut. Bacaan zikirnya apa? La ilaha illa anta. Kok bisa begitu? Ternyata anta zikrul hadirin. Zikir orang yang hatinya sudah hadir bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi punya murid sahabat ada yang lalai, maka diajarin zikir la ilaha. Habib Umar, Habib paling masyhur di masa ini. Kalau beliau sudah hadir, semua Habib hilang, gak kelihatan namanya. Yang kelihatan hanya Habib Umar. Al-Habib Umar hafizahullah. Semoga Allah menjaga beliau. Itu pernah zikir, anta. Lihat di YouTube-nya itu ada. Jadi kalau nonton YouTube itu yang berkelas nontonnya. Wali-wali Allah yang ditontonnya. Biar nanti kalau mau meninggal, nonton YouTube boleh. Tapi nonton YouTube-nya Habib Umar. Apa zikir beliau? Anta. Kamu, engkau ya Allah. Itu namanya zikrul hadirin. Itu salah satu hizib wiridnya beliau. Ada lagi zikir muhibbin. Apa zikir muhibbin? Coba cek di Quran. La ilaha illahu jumlahnya lebih dari 20 kali. La ilaha illahu. Paling gampang surat apa? Ayat yang ngusir setan itu ayat apa? Ayat? Oke, depannya gimana? Ayo coba baca sama-sama biar setannya pergi. Allahu la ilaha illahu. Benar gak? La ilaha illahu. Tapi depannya apa? Kata guru kami, Allahu la ilaha illahu. Ayat kursi itu kenapa mengusir syaitan? Karena tadinya orang lalai kepada Allah, disebutlah nama Allah. Kalau disebut nama Allah, khanisa syaitan, maka syaitan belalainya yang menancap di kolbu dia lari. Dia cabut belalainya itu. Kalau bahasa gampangnya, jarumnya. Jadi syaitan itu punya jarum, di ujung jarumnya itu mirip-mirip seperti speaker. Jadi dia masuk ke dalam kolbu, membisikkan was-was. Kalau orang sebut Allah, itu langsung dicabut. Ihtarakat syaitan. Syaitan terbakar gitu bahasanya.
Allahu la. Ini menjadi kaidah dalam zikir. Coba, ini kajian biasa, tapi istilahnya yang agak berat. La ilaha illallah itu lafaznya terdiri dari dua. La ilaha illallah. La ilaha di dalam kitab akidah disebut nafi. Peniadaan. Menolak wujud. Menolak peran. Menolak tujuan. Menolak cinta. Illallah. Kecuali Allah. Jadi kalau mbak-mbak nih, orang datang bawa cinta tidak menyertakan Allah, tolak. Ya, la ilaha, ya, karena harus disertakan nama Allah. Bukan jualan nama Allah, bukan. Lalu illallah itu isbat, menancapkan nama Allah di dalam hati, sedalam-dalamnya sehingga dia nggak keluar lagi. Bahasa Arabnya apa? Isbat, pakai ta. Isbat. Pasti sering dengar kata isbat. Kalau lagi mau puasa ya. Bener. Itu biasanya orang tengkar nggak? Kalau di daerah ini, daerah apa namanya nih? Kelurahan? Kecamatan? Bagian dari orang sini kayak nggak mau nyebut dirinya orang Jawa Malang gitu ya. Ternyata orang Malang itu maksudnya dia bukan Jawa. Ya, orang mana mas? Orang Malang. Kalau orang Jawa Malang pasti bilangnya apa? Saya orang Jawa asal Malang. Itu pinternya orang Madura itu ya. Masya Allah, kampungnya di sini rapi-rapi, bersih-bersih. Semoga Allah berkahi dan jaga. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Cara pertamanya, mantapkan lu nama Allah di dalam qol. Jadi kenapa zikir tidak nikmat? Karena belum dimantapkan Allah di depannya. Allahu la ilaha illahu. Sebut dulu nama Allah dalam qalbu, baru baca la ilaha illallah. Imam Shibli tadi, dia sudah tidak baca lagi la ilaha illa, yang dia baca cuma Allah. Itu yang dia baca. Jemaah yang bukan Allah, hadis ini Adabani Rabbi, Allah mendidikku fa ahsana ta'dibi. Maka Allah membaguskan, melembutkan didikanku. Ahsan itu juga bermakna ajmal, juga bermakna altaf, lembut. Maka karena Allah itu maha latif, maka mengajarkan rasa bertuhan mesti juga latif, lembut. Tapi ada kiai mengajarkan Allah yang zahir, makanya ngajarnya agak keras. Jadi saya husnuzon sama kiai-kiai, habib-habib yang keras, mungkin dia mendapatkan cahaya nur az-zahir. Jadi jangan, kok kiai ini keras ya, mungkin nurul jalal. Jadi ada dua nur dalam membidik. Nurul jalal dan nur jamal. Punya guru yang galak gak di sekolah? Di pesantren? Itu namanya nur jalal. Gak usah ditolak, emang begitu adanya. Betul. Ada guru yang lembut. Kalau dia masuk, langsung nafas kita panjang. Alhamdulillah. Kalau guru yang nurul jalal masuk, nafasnya tertahan. Gitu ya. Kalau orang melihat apa saja yang terlihat nurnya Allah, itulah orang yang disebut alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi orang yang zikir berdiri, duduk dan tidur, itu bukan yang komat kamit berdiri, duduk, tidur,
Tapi kemanapun dia memandang, yang dilihat nurnya Allah SWT. Saya mau tanya, adakah di alam semesta ini Allah tidak berperan? Ada nggak? Itu kumisnya tumbuh, satu kumis, apakah lepas dari kekuasaan Allah? Yang sudah ubanan, bisa protes nggak? Ban, kamu jangan keluar dong, bisa gitu nggak? Saya termasuk banyak nih ubannya ini. Padahal mau ngomong, uban, kamu jangan keluar dulu dong, aku masih muda. Itu nggak bisa. Ternyata uban tumbuh dengan kun fayakunnya Allah, bukan dengan kunnya Ar-Razi. Kalau kunnya Ar-Razi jadi dukun. Artinya apa? Satu helai rambut pun saya tidak kuasa. Maka selama ini yang meyakini tubuh ini tubuh dia, itu keliru. Tubuh ini betul zahirnya tubuh kita, tapi hakikatnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang masih sehat. Mungkin di sini keluarganya sudah ada yang kena stroke, mohon maaf, kita doakan semoga beliau ridho. Ya. Kalau orang sudah stroke mau ke kanan, perginya ke kiri, benar nggak? Itu masih biasa. Ada yang sudah nggak bisa, disuruh naik, tangannya nggak bisa naik. Tanda dia tidak kuasa kepada tubuhnya. Karena tubuh ini milik. Terus kalau gitu salah Allah dong orang stroke? Enggak. Ya. Saya kasih motor, terus motornya dipakai 3 tahun, rusak, nggak diganti oli. Itu salah saya apa salah siapa? Salah yang make. Tubuh ini kendaraan lebih canggih dari mobil, lebih canggih dari motor. Punya tubuh tidak dirawat. Mau tidur masih nonton, ya, nggak ngerawat namanya. Kalau nonton cahayanya kenceng, itu nggak merawat mata, makanya matanya rusak. Tapi ada memang karena umur tuh lain cerita ya. Kalau umur sekian itu harus pakai kacamata ya. Tapi ada yang bukan itu. Coba anak-anak kita sekarang banyak kecil-kecil sudah pakai kacamata. Ini mungkin karena faktor itu. Yang sudah pakai kacamata nggak usah bersedih ya. Diterima aja ya. Emang dari sononya udah begitu ya. Jadi kalau tubuh kita sakit, jangan salahkan Allah. Cukup katakan, ya Allah, aku yang salah. Makan nggak dijaga. Kita sakit perut, masa Allah yang salahin? Yang makan kita, Allah makan nggak? Allah nggak perlu makan. Allah cuma sediain nih makanan. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mendidikku, lalu membaguskan didikanku. Lalu apa kata Imam Sidi Ahmad Rifai? Bunayya, wahai muridku, ananda murid-muridku, itu kata beliau. Semoga kita ini termasuk murid-murid beliau nantinya, amin. Gak mesti bertorikot rifaiyah. Cinta beliau, mendapat sanad ilmu dari beliau, membaca kitab lalu kita amalkan, insya Allah jadi santrinya Sidi Ahmad Imam, Sidi Ahmad Rifai. Apa kata beliau? Bunayya, wahai santriku, anandaku, murid-muridku, uzkurillah. Banyak-banyaklah berzikir. Kenapa? Wa'alam anna Allah Ta'ala a'la darajat az-zikr wa 'azzama ratbatah wa rafa'a sya'nah wa syarrafahu wa faddalahu thumma qasamahu 'alal lisani wal arkani wal janan. Allah itu mengangkat derajat zikir.
Oleh karena itu yang terangkat derajatnya mesti orang yang ikut serta dalam berzikir. Wa azzama ratbatah, lalu mengagungkan tingkatannya, wa rafa'a sya'nah, dan mengangkat tinggi-tinggi kemuliaannya, wa syarrafahu wa faddalahu, lalu memuliakannya dan menganugerahi sir rahasia di dalamnya. Lalu bagaimana cara Allah membaginya? Qasamahu alal lisani wal arkani wal janan. Allah bagilah zikir itu pada 3 tempat. Lisan, arkan. Apa arti arkan? Jamak dari rukun, anggota tubuh yang besar. Anggota tubuh yang, bahkan semua anggota tubuh. Ini mohon maaf nih yang masih jomblo. Nabi SAW mengatakan apa? Fi bud'i ahadikum shadaqah. Sahabat nanya, masa orang menikah lalu melakukan hubungan spesial kasih sayang itu disebut sedekah? Sedekah itu zikir. Kenapa? Itulah yang disebut bahwa ada namanya zikir tubuh. Jadi zikir tubuh itu enggak mesti kemudian komat kamit zikir zikir tubuh, ruku, sujud, termasuk bekerja yang halal, termasuk menumpahkan kasih sayang kepada kekasih yang halal. Itu bagian dari zikir tubuh. Ya, mengekspresikan rasa sayang ke anak. Nabi itu penyayangnya kepada anak-anak melebihi ibu-ibu. Percaya nggak Bu?